berkata dalam awal-awal at-tanbihatnya mengatakan idz wajibun qalu minal a'yan ma'rifatul adha lil Qur'an la siyama fatihatal ayat fallahnu fiha yubtilus salah. Kata An-Nazim, pensyair ini mengatakan sungguh hukumnya fardu ain. Fardu ain ini yaitu suatu kewajiban yang kita diwajibkan per orang, itu fardu ain. Atau kalau fardu kifayah ini apabila seseorang sudah melakukan hukum tersebut maka lepas kewajiban kita. Namun di sini ada pembahasan bagaimana orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid maka hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Namun kalau mempelajari hukum secara rinci, ya, masalah hukum ahkamul nun, hukum mad, hukum waqaf, apalagi masalah qiraat, ini hukumnya fardu kifayah yang ini cukup ada orang-orang tertentu mempelajarinya. Ya. Namun kalau kita membacanya sudah bagus, kadang-kadang ada orang membaca bagus namun ditanya apa hukumnya, tidak tahu. Ini juga udah termasuk bagus bacaannya. Namun perlu untuk mengetahui sedikit-sedikit hukumnya. Namun kalau kita belajar lebih rinci tentang masalah hukum tajwid, ini hukumnya fardu kifayah. Ya, ada orang-orang tertentu. Maka di sini hukumnya fardu ain menurut para ulama memahami al-ada. Al-ada ini kalau dalam ini cara membaca al-ada. Ya, cara membaca Al-Quran yang benar, terlebih lagi ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah, karena kekeliruan padanya dapat berpotensi membatalkan salat, kata beliau dari An-Nazim. Kemudian kebanyakan para fuqaha juga menegaskan pentingnya suratul Fatihah dengan menjadikannya sebagai salah satu tolak ukur seseorang dapat diangkat menjadi imam salat atau tidak. Ya, jadi tolak ukur suratul Fatihah, dia layak atau tidak menjadi imam. Kadang-kadang zaman sekarang ini mau semangat, aku imam, biasa sendorongan, aku dulu, siapa dulu. Dia tidak takut. Dia takut menanggung dosa di belakang makmum itu. Berapa banyak jam yang dia tanggung gara-gara suratul Fatihah dapat menyebabkan merubah makna. Ya, itu. Maka berhati-hati. Menurut pendapat muta'ammad dan dari kalangan 4 mazhab, maksudnya seorang qari yang sudah bisa membaca Quran dengan benar dan fasih tidak sah bermakmum di belakang imam yang ummi, maksudnya yang belum bisa baca suratul Fatihah, kan tidak mungkin. Seorang yang sudah belajar yang fasih dia lalu bermakmum sama imam yang tidak belajar Fatihah. Makanya bagi pengurus masjid, kan khususnya yang sudah tahu rekomendasi bacanya bagus, boleh diangkat untuk jadi imam. Ya, kita tidak ada bilang tidak nyaman. Ya, kalau sholat sir tidak masalah lah, karena Al-Fatihah tidak didengarkan oleh orang yang di belakang. Namun sholat yang jahar, sholat maghrib, isya, subuh, maka carilah imam yang membaca surah Al-Fatihah itu lepas dari kesalahan jali yang merubah makna. Ya, nah, cari yang tidak mengubah makna Al-Quran, karena bahaya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang segala puji bagi Allah, kita sebut ganti ha, Alhamdulillah, segala kehancuran bagi Allah. Itu luar biasa. Ya, luar biasa perubahannya. Ya, luar biasa perubahannya. Maka dengan hadirnya kitab ini kita insyaallah berusaha untuk meminimalisir lah, ya, meminimalisir kesalahan kita, terutama lahan jali dalam membaca suratul Fatihah.